hasil liputan tim pemberitaan RRI ND. Selamat pagi pendengar, inilah sepekan Warta Berita Daerah, edisi 17 April 2022. Selengkapnya bersama saya Rosa Dalima. Kami awali informasi pertama mengenai adanya 2 unit kapal cepat SB Ina Maria III yang akan melayani penumpang rute ND Larantuka Lembata. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Veranda Garus. Dengan adanya kapal cepat ini nih, saya rasa bagus loh. Apalagi dan dia punya harga juga yang tidak terlalu mahal, sangat terjangkau malahan saya rasa. Demikian yang disampaikan Yolanda Prisiska kepada RRI minggu kemarin. Dia mengatakan adanya terobosan baru dengan menghadirkan kapal cepat ini tentu saja sangat membantu dirinya sebagai salah satu pelaku perjalanan yang rutin melakukan perjalanan ND Larantuka. Selain biayanya yang terbilang cukup terjangkau, waktu tempuh oleh kapal cepat tersebut juga sangat singkat, sehingga baik dirinya maupun para penumpang lainnya tidak perlu lagi membuang banyak waktu di perjalanan. Sebagai salah satu pelaku perjalanan yang sering menggunakan transportasi darat, pasti satu senang dengan adanya kapal. Salah satu kapal cepat ini bantu satu dalam menghemat waktu. Saya biasanya kalau Larantuka pakai bis itu start dari ND jam 6 pagi, pasti sampai nih jam 5 atau jam 6 sore. Aduh, itu saya rasa nih memakan waktu lama, tambah lagi capek, apalagi saya ini harus pulang pergi dari ND Larantuka untuk urusan pekerjaan. Makanya saya tuh sangat berterima kasih kepada pemerintah. Secara terpisah kepada RRI dan Bas ND pagi, Kadis Perhubungan NTT Ishak Nuka Minggu 10 April 2022 menyampaikan, uji coba 2 kapal itu akan berlangsung pada 25 April 2022 mendatang dengan akses yang mempermudah serta menghemat waktu perjalanan bagi para penumpang. Dengan adanya kapal ini tentu saja membantu pemerintah dan masyarakat, apalagi ini merupakan kapal cepat pertama menggunakan rute bagian selatan Pulau Flores. Kita tahu sejarahnya dari dulu memang banyak warga masyarakat yang khususnya dari Lembata dan Flores Timur yang mau datang katakanlah sekolah di Suradikara, kalau kita dengar cerita-cerita dulu, itu mereka menggunakan dari kampungnya menggunakan perahu, berlayar dari pulau ke pulau kemudian sampai ke Larantuka dan kemudian menggunakan transportasi darat. Nah kali ini dengan pemerintah pihak swasta ini membuat terobosan seperti ini, saya kira sangat baik dan kita berterima kasih. Untuk diketahui, tiket pelayaran dari Pelabuhan Lowoleba ke Pelabuhan IPND dibanderol dengan harga Rp350.000 per orang dengan waktu tempuh perjalanan hanya 3,5 jam. Sementara dari Pelabuhan Wewerang ke ND dipatok dengan harga Rp300.000 dengan waktu tempuh 3 jam, sedangkan Larantuka ND sebesar Rp250.000 hanya ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Kedua kapal itu akan berlayar 3 kali seminggu, yakni dari Pelabuhan Lowoleba dijadwalkan pada Senin, Rabu, dan Jumat pukul 7 WITA, dari Pelabuhan Wewerang pukul 7.05, dari Pelabuhan Wewerang pukul 7.45 WITA, dan dari Pelabuhan Larantuka pukul 8.30 WITA. Sedangkan dari Pelabuhan IPND menuju Pelabuhan Larantuka, Wewerang, dan Pelabuhan Lowoleba dijadwalkan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 7 WITA. RRI Tunjangan Hari Raya bagi pekerja dan buruh harus dibayarkan oleh perusahaan maksimal 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan tidak boleh dibayar secara menyicil. Berikut ini laporan selengkapnya. Demikian disampaikan Kepala Dinas Naketrans NTT Sylvia Pekujamang kepada RRI dalam dialog lintas ND pagi minggu kemarin. Dia menjelaskan syarat pekerja penerimaan THR jelang Hari Raya Idul Fitri ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan juga peraturan Menaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja buruh dan buruh di perusahaan. Pemberian THR bagi pekerja atau buruh ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Pekerja yang punya masa kerja itu secara 1 bulan secara terus-menerus, dia sudah berhak atas THR. Cuman hitungannya yang mesti dihitung lagi. Jadi, tetapi kalau dia sudah bekerja selama setahun penuh secara terus-menerus, jadi tidak masuk keluar gitu ya, itu dia diberikan sebesar 1 bulan upah.
Lebih lanjut, Sylvia menjelaskan pihaknya juga telah memberikan surat edaran sesuai dengan instruksi Menteri Tenaga Kerja dan telah diberikan kepada seluruh kabupaten kota di NTT. Nantinya setiap wilayah juga akan membentuk posko THR 2022 untuk menampung pengaduan dari para pekerja. Sesuai peraturan yang berlaku, pengusaha yang terlambat memberikan THR kepada pekerjanya akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Denda yang diberikan pun tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR kepada setiap pekerjanya. Selain itu, lanjut Sylvia juga dikenai sanksi. Pengusaha juga tetap wajib membayarkan THR sesuai besarannya masing-masing kepada para pekerja. Ikutannya dari surat edaran ini, kami pemerintah yang mengurus ketenagakerjaan, dalam hal ini Dinas Kopnaker Trans Provinsi dan Dinas Kabupaten Kota yang mengurus ketenagakerjaan, itu harus membentuk posko, ya. Jadi posko yang melayani bagaimana pengaduan itu tentu dari pekerja. Untuk diketahui, bagi instansi yang tidak membayarkan THR, maka perusahaan tersebut akan diberikan teguran tertulis. Kemudian pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh produksi, serta pembekuan usaha. Sanksi tersebut nantinya akan diberikan secara bertahap. RRI ND, Rosadali. Masyarakat Kabupaten Nagakeo saat ini diharapkan senantiasa mewaspadai potensi kasus demam berdarah. Data terakhir hingga Maret 2022, Kabupaten Nagakeo tercatat 26 kasus DBD dan 1 meninggal dunia. Selengkapnya laporan Ferry Soo. Hal ini disampaikan epidemiolog kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagakeo, Konstantinus, kepada RRI Sabtu pagi. Menurutnya data terakhir keadaan Maret 2022 di Kabupaten Nagakeo sudah terdapat 24 kasus. Hal ini meningkat dari tahun sebelumnya, di mana di tahun 2021 di bulan Januari hanya terdapat 4 kasus. Sementara untuk bulan Februari sampai Maret 2022 bertambah 2 kasus, jadi total ada 26 kasus DBD. Untuk semua pasien menurut Konstantinus saat ini lagi dirawat di masing-masing puskesmas, di antaranya di Kecamatan Aisesa, Kelurahan Nangaroro, dan di Kecamatan Boawai. Sementara yang meninggal dunia hingga saat ini 1 orang di awal Januari dari Desa Aramo, Kecamatan Aisesa, yakni bayi usia 6 bulan. Untuk total kasus sampai keadaan Februari sampai hari ini kita 26 kasus. Kalau bulan Februari tahun lalu kita ada 2 kasus, tahun ini sudah 2 kasus, dan ini berpeluang karena curah hujannya masih tinggi, jadi berpeluang untuk penambahan kasus. Untuk semua pasien dari 26 orang ini perawatannya menyebar di rumah sakit dan puskesmas. Kasus tahun 2022 ini tersebar di 3 kecamatan, Kecamatan Aisesa, Kecamatan Nangaroro, dan Bowai. Dengan tingginya kasus DBD tersebut, masyarakat diwajibkan untuk lebih waspada dan menerapkan pembasmian sarang nyamuk atau PSN, juga menerapkan pola 4M+ dalam kehidupan sehari-hari. Dinas Kesehatan Nagakeo terus menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola 4M+, yakni menguras, menutup, dan mengubur plus memantau. Jadi itu kita perlu peran aktif masyarakat dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk DBD. Mulai dari keluarga, dari dalam keluarga, dari lingkungan sekitar, sampai di desa tersebut. Jadi itu harus kita lebih aktif untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Karena untuk nyamuk DBD ini tidak ada cara lain. Impun alternatif yang terakhir yang kita lakukan untuk membunuh nyamuk dewasa. Tapi kalau untuk memberantas jentik atau telur-telur nyamuk itu supaya tidak berkembang biak lebih banyak dengan kegiatan PSN itu. Dinas Kesehatan juga terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk dengan mengadakan fogging di wilayah yang ditemukannya warga terjangkit DBD. Apabila ada warga yang mengalami gejala DBD seperti mual, muntah, demam tinggi selama 2 hari, ruam serta nyeri otot dan sendi, agar segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Kehadiran kapal cepat Ina Maria mendapat reaksi penolakan secara keras oleh Perhimpunan Sopir Bus Trans ND Larantuka. Laporan selengkapnya oleh Rovinus Wula. Kehadiran kapal cepat KM Ina Maria di ND yang direncanakan akan beroperasi dalam waktu dekat Trans ND Larantuka, Waibarang, dan Lembata mendapat reaksi keras dari para sopir bus Trans ND Larantuka. Reaksi para sopir kemudian mendatangi kantor DPRD ND
untuk mengadukan hal tersebut kepada anggota Dewan. Menurut mereka, kehadiran kapal cepat KM Ina Maria dinilai dapat mematikan nasib mereka. Di samping itu, bisa juga menghilang pekerjaan bagi para penjual jasa angkutan darat. Apalagi berdasarkan jadwal operasi KM Ina Maria yang mereka peroleh akan beroperasi setiap hari. Koordinator Perhimpunan Sopir Angkutan Darat Trans Ende Larantuka, Edi Guta, usai dialog dengan anggota DPRD Ende kepada RRI pada Senin 11 April 2022 mengatakan kehadiran 19 armada bus Trans Ende Larantuka dan sopir di kantor DPRD Ende tersebut untuk berdialog dengan DPRD Ende terkait hadirnya kapal cepat KM Ina Maria di Ende. Edi Guta menjelaskan dengan kehadiran kapal cepat Ina Maria ini akan berdampak buruk terhadap penghasilan dan bahkan bisa menghilangkan pekerjaan bagi para penjual jasa yang berprofesi sebagai sopir angkutan darat Ende Larantuka. Maksud dan tujuan kami datang ke DPR untuk membuat satu pengaduan sekalian meminta ruang pada DPRD khususnya ke Komisi 2 untuk memfasilitasi kami bisa bertemu dengan pihak pemerintah dan ASDP, mungkin Dinas Perhubungan. Ini menyangkut dengan kehadiran kapal cepat Ina Maria yang direncanakan akan beroperasi Ende Larantuka, Lembata, dan sebaliknya. Kehadiran kapal ini jelas sangat memberi dampak yang kurang bagus untuk penghasilan para sopir Trans Ende Larantuka Ende ini. Edi Guta menjelaskan, pertama, kehadiran kapal cepat Ina Maria bagi para sopir bukan solusi untuk bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Karena dilihat aktivitas hilir mudik selama ini yang menggunakan jasa angkutan darat 2 tahun terakhir sama sekali tidak mengalami over kapasitas atau membludaknya penumpang yang tidak bisa dilayani jasa angkutan darat. Edi meminta agar pemerintah perlu mempertimbangkan lagi memberikan izin operasinya kapal cepat KM Ina Maria. Sementara itu, Sekretaris Komisi 1 DPRD Ende Octavianus masih menjelaskan secara kelembagaan DPRD Ende belum memberikan kesimpulan apapun terkait persoalan yang diadukan oleh puluhan sopir angkutan darat Ende Larantuka mengenai kehadiran kapal cepat Ina Maria. Dijelaskan Octavianus telah bersepakat setelah pasca tanggal 19-20 baru diadakan rapat kembali dengan Perhimpunan Sopir Angkutan Darat, Dinas Perhubungan dan KSOP yang mengurus perizinan. Yang datang Perhimpunan Sopir Transportasi Darat Ende Larantuka dengan koordinatornya tadi Om Edi Guta. Mereka resah dengan kehadiran kapal motor cepat Ina Maria yang akan direncanakan beroperasi Ende Larantuka, Wawerang, Lembata. Mereka mengaku dengan pandemi aja mereka ekonomi sudah cukup terhimpit, jumlah penumpang kurang yang berpergian. Kalau tambah alternatif lagi ini, mereka akan cukup sulit mendapatkan, bahkan untuk menutupi biaya operasional saja setengah mati. Harapan mereka supaya maksimalnya. Octavianus mengatakan setelah pasca DPRD Ende akan melanjutkan diskusi dan juga berharap untuk semua pihak baik pemilik kapal dan para sopir bisa menerimanya. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat saat ini telah menyiapkan 40 lapak food court Kampung Ujung yang akan menjadi sentral destinasi wisata kuliner di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Veranda Garus melaporkan selengkapnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Pengawasan 2 KPP Pratama Ende Gede Yohana kepada RRI 15 Ende pagi Senin kemarin. Dia menjelaskan e-faktur sendiri sudah diimplementasikan sejak tahun 2014 dan berlaku secara nasional sejak 1 Juli 2016. E-faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN dibuat oleh PKP yang nantinya melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP. PKP sendiri merupakan pengusaha yang nantinya melakukan penyerahan BKP di mana omsetnya dalam setahun sudah lebih dari 4,8 miliar rupiah. Sarana yang digunakan oleh PKP untuk memungut PPN disebut sebagai e-faktur. Jadi sebelumnya faktur pajak itu masih dibuat secara manual oleh PKP. Kemudian sejak 2014 itu sudah dibuatkan secara elektronik yang kita kenal dengan istilah faktur pajak elektronik. Jadi nanti faktur pajak itu diterbitkan lewat laman yang disediakan oleh DJP, bisa lewat nanti klien desktop atau lewat web-based ataupun lewat nanti aplikasi e-faktur host to host.
Faktur pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP wajib berbentuk elektronik. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 3, PKP dapat melakukan pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak. Salah satu poin paling menarik perhatian dalam Perdirjen ini adalah ketentuan baru mengenai batas akhir pengunggahan atau upload e-faktur. E-faktur wajib diunggah ke Ditjen Pajak atau DJP menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Terdapat dua hal yang membuat sebuah e-faktur mendapat persetujuan DJP. Pertama, nomor seri faktur pajak yang digunakan untuk penomoran e-faktur merupakan NSFP yang diberikan oleh DJP. Kedua, e-faktur diunggah atau diupload dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Jadi misalnya di sini ada PTH misalnya, dia statusnya sebagai PKP, kemudian dia melakukan penyerahan BKP misalnya dilakukan tanggal 18 April 2022. Nah, sesuai ketentuan, seharusnya PTH tadi itu harus menerbitkan faktur di tanggal 18 April 2022, sesuai dengan tanggal penyerahan barang kena pajaknya. Atas faktur yang tadi sudah diterbitkan oleh PKP, itu paling lambat harus diupload di aplikasi e-fakturnya, itu di tanggal 15 bulan berikutnya, jadi 15 hari setelah berakhirnya masa pajaknya. Bagi PKP penjual yang dianggap faktur pajaknya terlambat, akan dikenakan sanksi denda sebesar 1% dari nilai dasar pengenaan pajak atau DPP. Pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder atau dinas terkait tentang penggunaan e-faktur. Dirinya menghimbau kepada para wajib pajak terdaftar di KPPND, khususnya untuk yang sudah memiliki status PKP, wajib menerbitkan faktur pada tanggal yang sudah ditetapkan. Dan bagi PKP pembeli, wajib memastikan faktur yang diterbitkan telah sesuai dengan tanggal transaksi untuk menghindari juga pajak masukan agar tidak dikoreksi terkait kreditnya. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Dinas Pertanian Kabupaten Ende menargetkan musim tanam April-September tahun 2022 di atas lahan seluas 2.500 hektar lebih untuk padi dan 100 hektar untuk jagung. Laporan Suimam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Insinyur Marianus Alexander, kepada RRI di ruang kerjanya Selasa 12 April 2022 menjelaskan terkait musim tanam ini dari data yang ada pada musim tanam Okmar Oktober 2021 sampai Maret 2022, secara keseluruhan untuk padi itu sudah ditanam di atas lahan seluas 7.000 hektar dan ada sebagian kecilnya sudah mulai panen. Sedangkan untuk musim tanam Asep April-September 2022 ini direncanakan sekitar 2.500 hektar lebih akan ditanami padi setelah panen Okmar ini. Kemudian untuk jagung sendiri akan ditanami di lahan seluas 100 hektar karena memang kebutuhan air cukup tinggi sebab pada April-September itu curah hujannya tidak ada mengakibatkan air mengalami kekeringan. Air hanya ada di sawah. Nah, sawah tadi kita sudah tanam 2.000 lebih sehingga itu yang di tada sawah tada hujan yang ada itu yang kita akan tanam dengan jagung sekitar 100 hektar untuk Asep ini. Dikatakannya untuk musim tanam Asep ini tersebar di semua kecamatan yang ada irigasinya, sedangkan jagung ada di 18 kecamatan. Di kecamatan yang ada lahan irigasinya. Jadi itu untuk padinya, sedangkan untuk jagungnya itu juga pada sekitar di 18 kecamatan yang ada. Dia melanjutkan harapan pihaknya bahwa yang ditanam ini tentu bisa dilaksanakan dengan baik oleh kelompok-kelompok tani yang menjadi sasaran di bawah bimbingan daripada petugas penyuluh teknis di lapangan, sehingga yang diharapkan proses ini bisa berjalan dengan baik, yaitu tanamnya tepat waktu, menggunakan benih unggul, kemudian hasilnya maksimal, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari para petani dan masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya. Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kejahatan Seksual TPKS terhadap perempuan dan anak akan secara tegas dan rinci melindungi korban untuk mendapatkan hak-hak mereka dari para pelaku kejahatan. Berikut laporan selengkapnya. Dan untuk di Nusa Tenggara Timur paling efektif bersama dengan Radio Republik Indonesia Ende. Relay di Ende itu sangat penting karena ini sangat membantu termasuk seperti human trafficking sebelum-sebelum ini. Sejumlah lembaga pegiat kemanusiaan menyambut gembira dan memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah dan DPR RI yang telah mengetuk palu pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kejahatan Seksual TPKS terhadap perempuan dan anak menjadi undang-undang. Ketua Lembaga Peduli Kasih LPS Kabupaten Ende, Yohana Afra Baboraki, ketika dimintai tanggapannya Rabu siang mengatakan, sebagai lembaga yang konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak, pihaknya menyambut gembira atas pengesahan ini
karena prosesnya sendiri sudah dimulai sejak tahun 2015. Adanya undang-undang TPKS ini akan sangat membantu mereka dalam memperjuangkan dan mengadvokasi hak-hak para korban agar mendapatkan kompensasi yang pantas atas apa yang mereka alami dari para pelaku kejahatan seksual. Menurut Afra Baboraki, selama ini hukum masih sebatas mengintervensi para pelaku atas perbuatan mereka. Namun belum ada pasal yang mengatur secara spesifik hak-hak para korban seperti yang diatur di dalam Undang-Undang TPPKS. Bagi kami sebagai pelaku pelayanan untuk mereka yang mengalami kekerasan, ini suatu hal yang sangat luar biasa, yang mana hak-hak mereka yang terabaikan selama ini dalam hak korban ya, dalam pemenuhannya mereka sebagai korban kekerasan itu bisa dianulir secara baik di setiap babnya. Lebih khususnya itu mereka dapat restitusi dengan baik, itu pergantian kekerasan oleh pelaku. Nah ini yang membuat kita, kalau saya pribadi bangga dengan hadirnya undang-undang TPKS ini. Senada dengan LPS, Padma Indonesia juga memberikan apresiasi kehadiran undang-undang TPKS ini. Melalui Ketua Dewan Pembinanya Gabriel Goa, Padma kemukakan, undang-undang tersebut sangat membantu dalam melindungi para korban dan keluarganya. Selain itu, adanya undang ini juga memudahkan para aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi hukum bagi para pelaku. Dan lebih-lebih lagi juga untuk memudahkan para aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum, membuat efek jerah bagi pelaku dan terutama aktor intelektualis terhadap kejahatan seksual yang ada di Indonesia. Padma juga mendesak agar pemerintah segera menerbitkan aturan turunan dari undang-undang ini karena sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan undang-undang ini secara maksimal. Selain itu, pihaknya juga minta pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama pasal-pasal yang mengatur hak-hak korban yang dilindungi dengan baik oleh Undang-Undang TPKS. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Sebanyak 30 kepala desa dan lurah di Kabupaten Ende mengikuti workshop anti narkoba bersama Badan Narkotika Nasional NTT. Rovinus Wula melaporkan selengkapnya. Sebanyak 30 orang kepala desa dan lurah di wilayah Kabupaten Ende mengikuti kegiatan workshop anti narkoba yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan workshop bagi pegiat anti narkoba khusus kepala desa dan lurah dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Setda Kabupaten Ende dalam SIP berlangsung di Aula Hotel Grand Wisata Ende Rabu 13 April 2022. Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Ahmad dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten 1 Setda Ende mengatakan kegiatan workshop bagi pegiat anti narkoba khusus para kepala desa dan lurah menjadi wahana bagi semua peserta untuk memperbaharui komitmen bersama menjadi Kabupaten Ende bersih dari narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika seperti fenomena gunung es yang menjadi permasalahan seluruh bangsa yang merupakan kejahatan kemanusiaan yang terorganisir. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama dalam penanggulangan peredaran narkotika. Seluruh kepala desa dan lurah di wilayah Kabupaten Ende diminta satukan komitmen untuk sama-sama mengkawal peredaran narkoba, jangan sampai menunggu ada kasus, dan para kepala desa sama-sama bekerja harus cegah dari sekarang dan memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya narkotika dan aturan-aturan hukum. Penyalahgunaan peredaran gelap narkotika seperti fenomena gunung es yang menjadi permasalahan seluruh bangsa dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang terorganisir dan kejahatan kemanusiaan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk segera dan sedini mungkin untuk mencegahnya. Lanjut dalam workshop sangat penting dilakukan dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan risiko serta dampak dari penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi yang dilakukan BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya menekan laju penyebaran bahan berbahaya ini perlu dilakukan mulai dari desa dan kelurahan, dan upaya penanganan tidak hanya BNN atau sekelompok pihak tetapi perlu melibatkan semua stakeholder. Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Brigjen Pol Dr. Nur Hadi
Adi Yuwono SIK MSI dalam sambutan tertulis yang dibacakan Koordinator Bidang P2N BNNP NTT Lia Novika Ulia mengatakan tujuan dari kegiatan workshop adalah untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai pencegahan narkoba serta menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan keterlibatan pilar pembangunan desa dalam P4GN dan membentuk penggiat anti narkoba yang mandiri agar dapat menyebarluaskan informasi, mengedukasi dan melakukan pencegahan narkoba kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai pencegahan narkoba, menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan keterlibatan pilar pembangunan desa dalam P4GN dan membentuk penggiat anti narkoba yang mandiri agar dapat menyebarluaskan informasi, mengedukasi dan melakukan pencegahan narkoba kepada masyarakat di wilayah atau lingkungan masing-masing. Lia Novika mengatakan saat ini angka prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional berdasarkan hasil penelitian BNN kerjasama LIPI yakni sebesar 1,8% atau setara 3,4 juta jiwa penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan angka prevalensi NTT sebesar 0,1% atau diperkirakan sebanyak 4.875 orang. Lebih lanjut, Lia mengatakan dari sisi peredaran narkoba juga sudah masuk hingga ke desa di seluruh Indonesia dan tidak ada satupun desa yang aman dari ancaman narkoba termasuk desa kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk Kabupaten Ende sebagai kabupaten dengan tingkat perekonomian sosial yang terus berkembang juga memiliki potensi terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, upaya P4GN harus digalakan untuk membentengi seluruh masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba. RRI Ende Rufinus Hula melaporkan. Sertifikasi halal menjadi bagian penting bagi pelaku usaha. Hal tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Laporan Veranda Garus. Kepada RRI dan Tes ND pagi Kamis kemarin, Sekretaris Satgas Halal Provinsi NTT, Haji Muhammad Moa SAG mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 menjelaskan bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH masih memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk secara bertahap melengkapi kelengkapan sertifikat halal. Pemerintah juga akan terus melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Namun pemerintah dalam hal ini BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, masih memberikan kesempatan kepada pelaku usaha secara bertahap atau timeline untuk wajib bersertifikat pada semua produk. Apabila sampai waktu yang ditentukan oleh pemerintah, pelaku usaha produknya masih belum bersertifikat, maka akan dikenakan sanksi atau barang yang sudah dipasarkan akan ditarik kembali oleh pemerintah. Dan hal ini tim pengawas yang akan bekerjasama dengan aparat berwajib seperti kepolisian dan Pol PP. Bagi UMKM yang belum mendapatkan sertifikat, akan ada dua alternatif. Pertama, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal menggunakan biaya sendiri sebesar Rp650.000 di luar kesepakatan para pelaku usaha dan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Setelah pelaku usaha mengajukan permohonan melalui online, berkas akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPJHP. Setelah itu, berkas akan dilimpahkan ke LPH untuk dilakukan audit. Hasil audit akan diserahkan kepada Komisi Fatwa MUI untuk dilakukan sidang fatwa. Setelah itu akan dikeluarkan sertifikat halal. Kedua, pelaku usaha mengajukan sertifikat halal yang dibiayai oleh BPJHP melalui program Sehati atau sertifikat halal gratis. Pada tahun 2022 ini BPJHP telah menyiapkan kuota sebanyak 25.000 sertifikat halal gratis. Untuk wilayah NTT sendiri diberikan sebanyak 125 sertifikat halal. Alurnya sedikit berbeda dengan jalur reguler, yakni setelah pelaku usaha mengajukan permohonan secara online, berkas diverifikasi dan divalidasi oleh BPJPH. Pelaku usaha memilih pendamping PPH, pendamping proses produk halal, yang sudah melatih beberapa tenaga pendamping PPH. Kemudian hasil pendampingan akan direkomendasikan ke Komisi Fatwa MUI untuk dilakukan sidang fatwa. Hasil sidang fatwa sama seperti tadi, dikeluarkan kehalan, kemudian dikirim kembali ke BPJPH, lalu diterbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha sendiri yang mengunduh atau mendownload di aplikasi sisi halal.
Adapun syarat khusus yang harus dipenuhi pelaku usaha yakni mengajukan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJHP secara online melalui website ptsp.halal.go.id. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk, bahan yang digunakan, proses pengelolaan, serta jaminan produk halal. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Ratusan umat Katolik Stasi Santo Sebastianus Nanganesa, Paroki Santa Maria Immaculata Dona melaksanakan prosesi Jalan Salib Hidup. Laporan Rovinus Wula. Prosesi Jalan Salib tersebut berawal dari Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Santo Thomas Morus menuju ke Pela Stasi Persiapan Santo Sebastianus Nanganesa pada Jumat 15 April 2022 pagi. Ratusan umat yang hadir menyaksikan kisah sengsara Yesus yang diperankan oleh orang muda Katolik OMK Stasi Persiapan Santo Sebastianus Nanganesa Proki Indona Keuskupan Agung Ende. Ketua Orang Muda Katolik OMK Stasi Persiapan Santo Sebastianus Nanganesa Yohanes Christoforus mengatakan kegiatan tablo OMK mau merasakan bagaimana perjalanan sengsara wafat Yesus dari perantian pertama sampai perantian terakhir hingga wafat di kayu salib, dan orang muda Katolik mau memaknai semua itu dengan melaksanakan tablo. Total pemeran sebanyak 60 orang, yakni 30 orang yang peran utama dan 30 orang lainnya sebagai penyanyi. Tommy menjelaskan kegiatan Jalan Salib Hidup tablo di Stasi Santo Sebastian adalah yang pertama dilaksanakan atas inisiatif orang muda Katolik Stasi, kemudian mendapat dukungan dari pastor paroki, pastor kapelan, pengurus Stasi, dan semua umat. Untuk kami melakukan tablo ini, kami mau merasakan bagaimana perjalanan sengsara dan wafat Yesus dari perhentian pertama hingga perhentian terakhir, sehingga dia wafat di salib. Jadi kami mau memaknai semua itu dengan melaksanakan tablo ini. Lanjut Tommy, proses latihan tablo selama 2 minggu lebih. Dirinya memberikan apresiasi kepada semua anggota OMK, lebih khusus kepada pemeran, orang tua, pengurus Stasi, sehingga pelaksanaan tablo berjalan aman sehingga bisa menghadirkan orang banyak, dan kegiatan tablo ke depan akan menjadi agenda rutin tahunan. Sementara itu, Ketua Stasi Santo Sebastianus Fabianus Beni memberikan apresiasi kepada OMK yang telah melaksanakan tablo dan menghadirkan banyak orang dalam prosesi pada Jalan Salib Hidup. Dijelaskan, seluruh kegiatan OMK Stasi tentu mendapat dukungan penuh pengurus, dan kegiatan tablo kali ini akan menjadi program rutin tahunan Stasi Santo Sebastian Nanganesa. Karena kita lagi penataan, tetapi di sisi lain pembina-pembina iman umat, terutama orang muda Katolik yang menjadi penerus gereja masa depan. Inilah yang akan kita lakukan dan terus kita lakukan ke depan. Kenapa pun alasan gereja ke depan dan di tangan mereka, bukan kita. Beni menambahkan, Stasi Santo Sebastian Nanganesa sudah lama dipersiapkan mengingat jumlah umat dari tahun ke tahun terus bertambah, dan perkembangan umat terakhir ada 375 KK, 15 KUB, dan 4 lingkungan. RRI ND Rufinus Fula melaporkan. Pendengar, informasi tadi mengakhiri sepekan warta berita daerah pagi ini. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan berita-berita sepekan hasil produksi RRI ND. Pro 1 RRI ND